Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Terowongan yang menakutkan. Hal yang muncul di depan kelompok Xiao Yan adalah badai yang terbentuk dari kekuatan spasial berwarna perak. Itu secara kebetulan menutup seluruh terowongan. Kekuatan hisap turbulen yang ditransmisikan dari badai berwarna perak menyebabkan kapal luar angkasa, Xiao Yan berulang kali bergetar, semacam perasaan seolah-olah akan hancur. Space Storm. Xin Lan bergumam pada dirinya sendiri. Ekspresinya menjadi jauh lebih pucat saat dia menatap badai berwarna perak yang mengamuk di dalam terowongan. Tidak disangka benda sial ini masih muncul. Apakah ini Space Storm? Itu memang cukup menakutkan. Kekuatan spasial yang begitu kuat adalah sesuatu yang bahkan seorang elit Douzong akan kesulitan untuk menampilkannya. Mata Xiao Yan menatap tajam ke arah badai berwarna perak, itu seperti ular piton yang sangat besar, saat dia perlahan berbicara. Apa yang kita lakukan sekarang? Alice Little Fairy Dr. Vertical Satya bertanya. Kami hanya bisa menerobos dengan paksa. Menurut tebakan saya, kita seharusnya tidak jauh dari pintu keluar. Selama kita bisa mencapai pintu keluar, kita akan bisa lolos dari Space Storm. Xin Lan dengan paksa menekan benang teror di dalam hatinya saat dia memberi saran. Xiao Yan mengernyitkan alisnya sedikit saat mendengar ini. Dia melihat Space Storm yang secara bertahap berputar ke arah mereka. Sesaat kemudian, dia menghela nafas dan berkata dengan suara yang dalam, "Oh dokter peri kecil, bersiaplah untuk maju. Anda akan melindungi tubuh kapal. Aku akan mengontrol kecepatannya." Ayah. Dokter peri kecil mengangguk. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi saat tubuhnya yang indah melayang ke belakang. Majestic Douki melonjak ke segala arah, berubah menjadi ular piton ungu keabu-abuan raksasa. Ular sanca besar itu membungkus kapal di dalam tubuhnya sebelum mengangkat kepalanya dan mendesis ke langit. Perjila. Zizan, Xin Lan, pegang izat-izat. Tangisan yang dalam ditransmisikan dari mulut Xiao Yan. Segera, dia melambaikan lengan bajunya dan douki yang kuat dituangkan ke dalam kapal luar angkasa. Akhirnya, itu berubah menjadi kekuatan dorong yang dahsyat yang menyebabkan kapal luar angkasa melesat seperti anak panah dengan suara, "Siu." Setelah memaksa kapal mencapai kecepatan maksimumnya, kapal luar angkasa berubah menjadi sosok berwarna perak samar. Dengan sekejap, itu melompat ribuan meter sebelum akhirnya menabrak badai perak yang mengamuk. Bang! Bang! Kapal luar angkasa baru saja menerjang badai ketika badan kapal mulai bergetar. Suara berderit berulang kali dipancarkan, seolah-olah itu adalah perahu kesepian yang mengarungi badai besar, menghadapi nasib menyedihkan karena dihancurkan. Ekspresi Xiao Yan berangsur-angsur berubah menjadi lebih suram saat dia merasakan kekuatan sobek menakutkan yang dipancarkan dari badai luar angkasa. Beruntung dokter peri kecil itu kuat. Jika itu adalah orang lain, kemungkinan mereka akan kesulitan memblokir robekan spasial semacam ini. Meskipun demikian, dokter peri kecil pasti tidak akan bisa bertahan lama. Oleh karena itu, dia harus keluar dari tempat sialan ini secepat mungkin. Pikiran ini melintas di hati Xiao Yan saat dia mengatupkan giginya dengan keras. Tembakan douki yang lebih kuat. Kecepatan kapal luar angkasa secara bertahap dinaikkan ke batasnya. Benang kekuatan ruang berwarna perak samar berkedip berulang kali seperti cahaya. Sosok kecil kapal luar angkasa itu tidak signifikan dalam badai luar angkasa yang sangat besar. Meskipun Xiao Yan telah melepaskan maksimum perahu, kekuatan robek dari ruang sekitarnya tidak berkurang sama sekali. Sebaliknya, itu menjadi lebih menakutkan. Pada akhirnya, ular piton energi ungu keabu-abuan yang sangat besar, yang telah melilit kapal luar angkasa, mulai menunjukkan tanda-tanda menjadi ilusi. Jelas, bahkan dokter peri kecil mengalami kesulitan sepenuhnya menghalangi hisapan ruang yang liar dan keras. "Zia, bantu Jia!" Xiao Yan berteriak dengan suara yang dalam. Matanya mengeras saat merasakan benjolan intens yang ditransmisikan dari tubuh kapal. Ziyan tidak bicara omong kosong saat mendengar teriakan Xiao Yan. Tangan kecilnya dengan cepat membentuk banyak segel yang membuat satu orang terpesona. Segera, gelombang dari cahaya berwarna ungu yang aneh melonjak keluar dari tubuhnya. Dengan bantuan pancaran kristal ini,
tubuh kecil Ziyan tiba-tiba mulai tumbuh dengan cepat. Rambut ungunya juga tumbuh seperti rumput liar. Dalam sekejap, dia berubah menjadi seseorang dengan rambut mirip air terjun berwarna ungu, memanjang hingga bokongnya. Ziyan telah menggunakan teknik rahasia selama momen kritis ini, memungkinkan kekuatannya meningkat ke puncaknya. Saat Ziyan menjadi wanita cantik berambut ungu yang seksi, aura yang menyebar dari tubuhnya meningkat pesat. Pada akhirnya, itu sedikit melebihi aura Xiaoyan. Roh condensate. Teriakan jelas ditransmisikan dari mulut Ziyan. Cahaya ungu cerah melesat dari atas kepalanya. Itu samar-samar diaglomerasi dan membentuk roh binatang misterius yang sangat besar. Karena cahaya ungu Ziyan terlalu terang, sulit untuk melihat dengan jelas penampakan roh binatang itu. Roh binatang berwarna ungu ini baru saja muncul ketika dia mengeluarkan raungan yang menggetarkan jiwa ke arah langit. Suara itu berubah menjadi gelombang sonik berwarna ungu samar yang berulang kali menyebar ke segala arah, menekan kekuatan robek dari badai luar angkasa. Tekanan dokter peri kecil segera berkurang dengan bantuan Ziyan. Wajah cantiknya tegang saat dia mengalihkan beberapa perhatian untuk dengan cepat memperbaiki piton energi besar yang telah dihancurkan oleh kekuatan yang merobek ruang. Wajah Xiaoyan sedikit mereda saat dia merasakan perahu yang agak lebih tenang. Namun, dia tidak rileks sedikit pun di dalam hatinya. Dia tahu bahwa kekuatan badai yang merobek akan menjadi lebih menakutkan. Itu baru permulaan. Ketenangan tidak berlangsung lama seperti yang diharapkan Xiaoyan. Benjolan yang lebih kuat terjadi sekali lagi. Kekuatan spasial yang liar dan kejam seperti banyak ular berbisa, membentak orang-orang saat mereka keluar dari dalam badai. Mereka dengan kasar menggigit piton energi besar yang melilit perahu. Di bawah kekuatan pendorong yang kuat, suara berderit yang dipancarkan dari kapal luar angkasa menjadi semakin intens. Wajah Xiaoyan dipenuhi dengan kesungguhan. Sesaat kemudian, tenggorokannya tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh rendah. Kedua tangannya menekan titik masukan energi di bagian depan kapal saat gelombang Douki mengikuti lengannya dan melonjak seperti gelombang air. Xiaoyan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga kecepatan dan mencegah kapal ditarik ke ruang kosong oleh badai. Cahaya ungu di luar tubuh Ziyan juga menjadi lebih padat. Pada akhirnya, jari-jarinya tampak berada setengah inci di atas perahu. Lapisan kristal seperti cahaya berwarna ungu perlahan menyebar dari telapak tangannya sebelum berlama-lama di luar perahu. Pemandangan aneh mulai terjadi saat aura cahaya berwarna ungu ini muncul. Kekuatan spasial yang liar dan keras yang menerkam dipantulkan kembali oleh cahaya kristal. Setelah itu, mereka terus bertabrakan dengan kekuatan spasial. Suara ledakan muncul, menyebabkan ruang ilusi menjadi sangat terdistorsi. Cahaya kristal berwarna ungu itu efektif. Namun, itu menghabiskan Ziyan dengan sangat cepat. Oleh karena itu, cahaya kristal berlanjut selama beberapa menit sebelum akhirnya pecah. Tenggorokan Ziyan juga mengeluarkan erangan teredam saat benang darah segar mengikuti sudut mulutnya dan merembes ke bawah. Matanya yang seperti permata menjadi jauh lebih redup. Kakak Xiaoyan, kita akan mencapai pintu keluar. Suara gembira Xinlan seperti tonik jantung sementara semua orang mengatupkan gigi dan bertahan. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan memang melihat lingkaran cahaya berwarna perak tiba-tiba muncul di kegelapan yang jauh. Tempat itu adalah pintu keluar wormhole. Bang! Sebelum kelompok Xiaoyan bisa mengeluarkan teriakan gembira karena telah melihat pintu keluar, kekuatan tata ruang yang luar biasa menakutkan dengan keras menghantam perahu. Kekuatannya sangat luar biasa. Jika bukan karena dokter peri kecil berusaha sekuat tenaga untuk memelihara perahu, kemungkinan besar itu akan tersebar di tempat. Xiaoyan menggunakan waktu singkat untuk melirik ke belakangnya. Matanya tanpa sadar menyusut. Dia melihat bahwa Space Storm tiba-tiba menjadi sangat liar dan ganas pada saat ini. Kekuatan hisap yang menakutkan melonjak ke segala arah dari dalam badai. Di bawah kekuatan hisap itu, kecepatan kapal luar angkasa dengan cepat melambat. Mata Xiaoyan memerah saat merasakan kecepatan kapal luar angkasa. Jika mereka diseret ke dalam badai lagi, kemungkinan kelompok mereka bisa melupakan tentang mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri. Mengaum. Raungan rendah ditransmisikan dari tenggorokan Xiaoyan. Banyak urat hijau muncul di wajahnya dengan cara yang ganas, tampak seperti cacing tanah. Hijau giok douki dengan liar dituangkan ke bagian dalam kapal seperti nyala api, menyebabkan kecepatan kapal luar angkasa meningkat sedikit.
Kecepatan kapal luar angkasa baru saja ditingkatkan ketika kekuatan isap yang dipancarkan dari badai melonjak tajam. Dalam sekejap, keduanya berakhir dengan jalan buntu. Badai luar angkasa yang sangat besar perlahan bergerak menuju kelompok Xiaoyan. Kecepatannya sudah mencapai maksimum. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat kita akan diseret kembali. Mata Xiaoyan berubah merah padam. Dia tiba-tiba menoleh dan berteriak kepada Ziyan, datang dan tuangkan douki. Tingkatkan kesempatannya. Ziyan terkejut dengan sikap Xiaoyan seperti ini. Dia tidak berani mengajukan pertanyaan tambahan saat dia dengan cepat bergegas. Dengan segera, tangannya ditempatkan di titik masukan. Energi di dalam tubuhnya dengan cepat melonjak. Setelah Ziyan menggantikannya, Xiaoyan menggelengkan bahunya dan sepasang sayap tulang besar terbentang. Sayap tulang segera bergerak dan dia terbang menjauh dari kapal luar angkasa di depan mata Xinlan yang tertegun. Setelah itu, dia mendarat di bagian ekor perahu dan melambaikan lengan bajunya. Angin yang menakutkan keluar dari lengan bajunya sebelum menghantam kapal, mendorong kapal luar angkasa ke depan. Saat Xiaoyan mendorong kapal luar angkasa, kekuatan balasan menyebabkan tubuh Xiaoyan terdiam sejenak. Namun, untungnya reaksinya cepat. Petir terang menyambar di bawah kakinya. Sayap tulang mengepak dengan liar di bawah gelombang suara guntur yang teredam, menghalangi kekuatan isap yang dipancarkan dari belakang. Tubuhnya mengejar kapal luar angkasa. Kekuatan hisap yang ditransmisikan dari Space Storm di belakang menjadi semakin menakutkan. Dengan kekuatan Ziyan saja, jelas dia mengalami kesulitan menjaga kecepatan, namun dokter peri kecil perlu melindungi tubuh kapal. Makanya, kapal luar angkasa yang didorong ke depan menunjukkan tanda mundur. Pejenggen. Wajah Xiaoyan memerah. Pembuluh darahnya berulang kali berdenyut. Sayap tulang di punggungnya dikepakkan dan tubuhnya sekali lagi muncul di ekor kapal luar angkasa. Dia menjerit marah saat lengannya mendorong perahu. Angin liar ditembakkan sebelum dengan keras mendorong perahu. Orang bisa melihat kapal luar angkasa berubah menjadi cahaya perak yang ditembakkan. Detik berikutnya, itu muncul di ujung terowongan. Akhirnya, itu berkedip ke depan sebelum menghilang dalam cahaya perak. Xiaoyan menghela nafas lega saat melihat kapal luar angkasa berhasil pergi. Dia menoleh sedikit dan melihat badai dekat. Kulit di kepalanya tanpa sadar menjadi mati rasa. Dia berusaha sekuat tenaga untuk mengepakkan sayap tulangnya sambil mengaktifkan gerakan 3000 petir hingga batasnya. Banyak bayangan muncul berulang kali. Detik berikutnya, kekuatan isap menakutkan yang ditransmisikan dari belakang berubah menjadi ketiadaan. Xiaoyan akhirnya mendekati pintu keluar terowongan sambil melarikan diri dengan cara gila ini. Tepat ketika dia hendak menyerang, kulitnya tiba-tiba terasa dingin. Tubuhnya langsung menerkam ke tanah secara naluriah. Show! Kekuatan spasial berwarna perak setinggi 10 kaki melesat melewati kepalanya seperti ular perak. Setelah itu, ia menghantam pintu keluar, menyebabkan kilau perak melonjak dengan liar. Xiaoyan tiba-tiba merasakan kekuatan isap yang berkali-kali lebih kuat dari belakang saat cahaya perak melonjak. Hatinya kaget. Sayap tulang bergerak, dan dia menggunakan semua kekuatannya, berubah menjadi cahaya perak yang akhirnya mencapai cahaya perak, menandakan pintu keluar dari terowongan. Tubuh Xiaoyan baru saja melakukan kontak dengan cahaya perak ketika tiba-tiba menghilang. Dengan kepergiannya, ruang ini menjadi kehampaan kehidupan sekali lagi. Hanya Space Storm besar yang masih mengamuk dan tidak menyebar untuk waktu yang lama. Di tengah rimbun, dataran hijau adalah tanah terbuka yang dipenuhi pecahan batu. Tanah di tengah-tengah tanah terbuka dipenuhi dengan banyak segel misterius. Segel ini memancarkan cahaya perak samar saat sedikit memancarkan riak luar angkasa. Tanah terbuka cukup sunyi. Pada saat tertentu, angin kencang tiba-tiba muncul entah dari mana. Lingkaran cahaya berwarna perak muncul dari tengah tanah terbuka. Sosok perahu muncul sebelum dengan cepat menjadi lebih kecil. Akhirnya, terungkap 3 sosok menyedihkan di atasnya. Lingkaran cahaya berwarna perak perlahan menghilang saat ketiga orang itu mendarat. Di mana Xiaoyan? Mengapa dia tidak keluar? Setelah mendarat, dokter peri kecil buru-buru bertanya. Hatinya tiba-tiba menjadi dingin ketika dia melihat sosok akrabnya tidak bersama mereka. Pada saat ini, Ziyan sekali lagi berubah menjadi seorang gadis kecil. Namun, ekspresinya sangat pucat saat ini.
Matanya yang seperti permata menatap ke tempat di mana lingkaran cahaya berwarna perak menghilang. Ada kabut tipis berkumpul di sana. Xinlan juga terkejut sesaat karena ini. Namun, ketika dia melihat rune berwarna perak yang berkedip-kedip di tanah, dia akhirnya menghela nafas lega. Dia berkata, tenang, kakak Xiao yang telah berhasil keluar dari terowongan luar angkasa. Lalu di mana dia? Dokter peri kecil dan Zian pada dasarnya membuka mulut mereka pada saat yang sama, menuntut jawaban. Dia memang sudah pergi. Namun, tampaknya posisi terowongan luar angkasa telah berubah pada saat-saat terakhir. Oleh karena itu, saat ini dia seharusnya telah dikirim ke beberapa tempat lain di Central Plains, di mana dia tidak. Aku juga tidak tahu. Suara Xinlan yang terbata-bata menyebabkan tubuh dua lainnya perlahan menegang. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.